Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eksplorasi Sejarah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kaisar-kaisar Romawi. Kali ini mengenai Kaisar Titus. Kaisar Titus adalah kaisar ke-10 Romawi, berkuasa dari tahun 79 sampai 81 Masehi. Masa pemerintahan yang sangatlah singkat. Ia adalah anak sulung dari Kaisar Vespasian dan merupakan kaisar yang populer dan sangat disegani oleh rakyatnya, baik itu dari kalangan atas sampai rakyat jelata. Di masa pemerintahannya, tragedi menimpa kekaisaran dengan meletusnya gunung berapi Vesuvius yang menimbulkan banyaknya korban jiwa serta hancurnya kota Pompei akibat dari letusan ini. Terkenal sebagai jenderal yang handal di medan perang, Titus akan terlibat di dalam konflik pemberontakan Yahudi, di mana ia akan bertanggung jawab dengan pengepungan kota Yerusalem dan penjarahan kota suci itu. Ayo kita bahas secara singkat kisah hidupnya. Titus lahir di kota Roma pada tanggal 30 Desember 39 Masehi dari pasangan Vespasian dan Domitila tua. Titus nantinya akan mendapatkan adik laki-laki bernama Domitian yang nantinya akan meneruskan tahtanya sebagai kaisar dan seorang saudari bernama Domitila muda. Romawi pada waktu kelahiran Titus masih dikuasai oleh Caligula, dan seperti keluarga bangsawan yang lain, keluarganya Titus harus menjaga profil rendah agar tidak menjadi sorotan kekejaman Caligula. Tapi setelah Caligula wafat dan Kaisar Claudius menjadi kaisar selanjutnya, ayahnya Titus, Vespasian, akan mulai menunjukkan keahliannya di medan perang dan mendapat perhatian dari Kaisar Claudius. Vespasian akan membuktikan keahliannya pada kampanye penaklukan Britania atas perintah Claudius, di mana ia berhasil menaklukkan berbagai wilayah dan pemukiman suku-suku Britania. Karena prestasi ayahnya itu, Titus nantinya akan dibawa ke istana kaisar di Roma dan menjadi kerabat dekat dengan anaknya Kaisar Claudius, Britannicus. Menjadi teman dekat dari anak kaisar membuat Titus tumbuh dekat dengan perpolitikan Roma dan juga akan terlibat di dalam proses pembelajaran tingkat atas. Disinilah Titus mulai memperlihatkan keterampilannya dalam berpolitik dan administrasi. Titus juga terkenal sebagai anak yang pandai berkuda dan memiliki badan yang kuat serta tingkat literasi yang tinggi, mampu berbahasa Latin dan Yunani dengan lincah sedari kecil. Sayangnya hal ini tidak berlangsung lama, karena beberapa tahun kemudian Kaisar Claudius meninggal, membuat Nero naik tahta menjadi kaisar selanjutnya. Britannicus, sahabatnya Titus, sebagai anak dari Kaisar Claudius merupakan ahli waris kekaisaran bersama dengan Nero. Tapi Nero nanti akan membunuh Britannicus dengan menaruh racun ke dalam minumannya, agar ia bisa memerintah sebagai kaisar tunggal. Diceritakan kalau Titus sedang menemani Britannicus ketika ia meminum cawan beracun pemberian Nero itu. Titus bahkan dikatakan sempat minum menggunakan cawan beracun yang sama. Britannicus sendiri akan meninggal karena keracunan dan Titus akan jatuh sakit dan sekarat, tapi untungnya berhasil sembuh. Selama masa pemerintahan Nero, Titus dan keluarganya akan berusaha untuk mendapatkan sisi baik dari sang kaisar ketika Nero mulai menunjukkan kekejamannya saat memerintah. Titus sendiri akan memulai karirnya di dalam perpolitikan Romawi dengan langkah pertama, yaitu bergabung dengan legiun militer Romawi. Mengabdi sebagai tribunus militer di daerah Germania, kemudian Britania, di mana Titus pernah terlibat dengan peristiwa pemberontakan Boudica di tahun 60 Masehi dengan memimpin pasukan bala bantuan. Di tahun 66 Masehi, ketika kaum Yahudi di provinsi Judea memberontak karena konflik dengan politikus lokal, Kaisar Nero menunjuk ayahnya Titus, Vespasian, untuk memimpin pasukan tentara Romawi demi memadamkan pemberontakan itu. Titus akan menemani ayahnya di dalam kampanye militer ini, di mana ia akan diberikan komando beberapa legiun Romawi. Titus akan memimpin tentaranya dengan gemilang, di mana ia berhasil memenangkan beberapa pertempuran, memperkuat posisinya sebagai jenderal yang jenius. Kampanye militer ini akan berhenti sejenak ketika Titus dan ayahnya mendengar kabar kalau Kaisar Nero telah meninggal dunia, dan seorang bernama Servius Galba telah menggantikan posisi Nero sebagai kaisar.
Vespasian nanti akan mengirim Titus ke kota Roma untuk mengirim salam serta menunjukkan dukungan keluarga mereka. Ketika Titus berada di dekat Italia, datang kabar kalau Kaisar Galba telah dibunuh dan tahtanya direbut oleh Otto. Dan Jenderal Vitellius juga membawa tentaranya dari Germania untuk menggulingkan Otto. Tidak ingin terlibat di dalam perang saudara dan menjadi sandera, Titus memutuskan untuk putar balik kembali ke Judea, kembali ke ayahnya. Ketika legiun Romawi di timur mendengar kalau Vitellius telah menjadi kaisar, mereka malah mengangkat Vespasian sebagai kaisar mereka di tanggal 1 Juli 69 Masehi, menjadi rival dari Vitellius di Roma. Titus nantinya akan bernegosiasi dengan gubernur provinsi Suriah, Gaius Mucianus, untuk bergabung dengan ayahnya. Vespasian sendiri nantinya akan menyerahkan kendali tentara Romawi di Judea yang saat itu masih berperang dengan kaum Yahudi ke tangan Titus. Dan Vespasian sendiri akan berangkat ke kota Alexandria di Mesir untuk mengawasi pasokan makanan tentaranya. Kondisi pemberontak Yahudi sendiri sudah sangat kritis. Berbagai wilayah pegangan mereka telah ditaklukkan kembali oleh Titus, menyisakan kota Yerusalem saja, yang karena tembok pertahanannya menjadi markas terakhir bagi pemberontak Yahudi ini. Titus dan tentaranya kemudian mengepung kota Yerusalem selama beberapa bulan, di mana posisi pihak pemberontak akan semakin parah dan bahkan mereka mulai bertengkar satu sama lain selagi Titus mengepung mereka. Pada akhirnya di tanggal 8 September 70 Masehi, Titus dan tentaranya berhasil menembus tembok pertahanan Yerusalem. Tentaranya akan menjarah kota itu, memporak-porandakan kota dengan menghancurkan berbagai bangunan, termasuk bait suci kedua kaum Yahudi. Titus menghancurkan bait suci itu sampai hanya tersisa tembok barat saja, yang kita kenal di saat ini sebagai tembok ratapan. Kemenangan Titus atas pemberontakan Yahudi ini akan dirayakan dengan meriah oleh rakyat Roma. Ia dan tentaranya akan mengadakan berbagai pesta di setiap tempat sepanjang jalur pulang perjalanan mereka. Titus bahkan pernah diberikan hadiah berupa mahkota dari Kaisar Persia, Vologases ke-1. Ketika tiba di Roma, Titus akan disambut oleh ayahnya, sang Kaisar Vespasian. Mereka kemudian mengadakan upacara triumf atau pawai kemenangan, di mana Titus bersama Vespasian dan adiknya Domitian akan membawa tentara mereka parade ke seluruh kota Roma, memamerkan jarahan perang mereka, termasuk barang-barang berharga yang mereka rampas dari bait suci kedua di Yerusalem. Kaisar Vespasian akan mengangkat Titus sebagai ahli warisnya dan mulai mengajar Titus untuk semakin cakap dalam berpolitik. Ia akan diberikan posisi dan gelar yang tinggi di pemerintahan. Selama masa pemerintahan Vespasian, Titus akan bertugas sebagai konsul, orang nomor 2 di kekaisaran, sebanyak 7 kali, menunjukkan kepercayaan Vespasian kepada anaknya itu. Kaisar Vespasian memiliki keyakinan bahwa meskipun para petinggi negara seperti senator dan bangsawan Romawi tidak menyukai mereka, selama tentara legiun Romawi setia, posisi kekuasaan mereka tidak akan diganggu-gugat. Karena Vespasian tahu, ketika para bangsawan ingin menggulingkan seorang kaisar, mereka harus mendapat dukungan dari pihak militer terlebih dahulu. Ajaran ini akan menurun kepada anaknya, Titus dan Domitian. Karena alasan ini juga, Vespasian akan mengangkat Titus sebagai prefek atau komandan dari Garda Praetorian, yang merupakan pasukan pengawal khusus kaisar dan keluarganya. Titus menggunakan posisinya ini untuk mencari dan menghancurkan ancaman bagi kekuasaan keluarga mereka di atas tahta Romawi. Di tahun 79 Masehi, Kaisar Vespasian meninggal dunia dan Titus akhirnya naik tahta menjadi Kaisar Romawi ke-10. Ia menggunakan gelar Imperator Titus Caesar Vespasianus Augustus. Ia memulai pemerintahannya sebagai kaisar dengan membatalkan proses pengadilan pengkhianatan yang telah merajalela di Romawi. Pengadilan ini akan menghukum siapa saja yang diduga memiliki niat buruk terhadap kaisar. Pengadilan yang dilakukan tanpa bukti dan semaunya kaisar saja. Pembatalan pengadilan ini secara singkat mengangkat ketenaran Titus di mata masyarakat Roma, di mana mereka kini tidak akan lagi hidup dengan waspada karena takut akan dituduh sebagai pengkhianat.
Titus menjalankan pemerintahan dengan adil dan baik, dan sering melakukan donasi ke berbagai institusi dan rakyat awam di Roma. Beberapa bulan setelah Titus naik tahta, gunung berapi Vesuvius meletus. Letusan yang menimbulkan banyak korban jiwa, serta hancurnya dua kota, Pompei dan Herculaneum. Kaisar Titus dengan sigapnya mengirim bala bantuan kepada pihak korban, mengirim dua mantan konsul Roma untuk mengawasi proses upaya penyelamatan. Titus sendiri akan melakukan donasi besar-besaran dari kantongnya sendiri kepada setiap keluarga yang terpengaruh. Dikatakan kalau sang kaisar akan datang secara pribadi ke daerah bencana itu sebanyak 2 kali, 1 kali setiap tahun selama 2 tahun masa pemerintahannya. Tragedi lain juga menimpa Roma, di mana ketika Titus sedang mengunjungi Gunung Vesuvius, kota Roma mengalami kebakaran. Meski tidak seburuk kebakaran besar Roma di bawah pemerintahan Nero, tapi bencana ini membakar banyak rumah warga. Titus sekali lagi akan melakukan upaya pembangunan ulang secara pribadi dan lagi memberikan donasi kepada korban dengan uang dari kantongnya sendiri. Meski penuh dengan bencana, tapi salah satu momen paling penting di dalam sejarah Romawi terjadi di masa pemerintahan Titus, yaitu Flavian Amphitheater atau bangunan Koloseum secara resmi dibangun dan dibuka untuk umum. Bangunan Koloseum ini sebenarnya telah dibangun atas perintah ayahnya, Kaisar Vespasian. Tapi Koloseum akan selesai pembangunannya di masa kekuasaan Titus, tepatnya di tahun 80 Masehi. Upacara pembukaan besar-besaran pun diadakan Titus, dan dibuka untuk seluruh rakyat Roma, kaya dan miskin. Acara besar yang diadakan selama 100 hari. Di mana berbagai pertandingan dilakukan di arena Koloseum itu, seperti pertarungan gladiator, balap kuda, dan hewan-hewan liar juga akan dibuat bertarung di arena Koloseum ini. Arena bahkan sempat diisi dengan air demi melakukan pertarungan laut tiruan, di mana kapal-kapal perang akan diadu dan disaksikan dengan meriah oleh rakyat Roma. Di dekat Koloseum itu juga, Kaisar Titus membangun sebuah pemandian umum besar yang mampu mengakomodasi berbagai kalangan di kota Roma. Di bulan September tahun 81 Masehi, Titus ingin melakukan inspeksi ke daerah suku Sabin di Italia. Tapi selama perjalanan, sang kaisar tiba-tiba jatuh sakit dan beberapa hari kemudian, ia meninggal di tanggal 13 September 81 Masehi. Titus hanya berkuasa selama 2 tahun lebih, yang kematiannya ditangisi oleh seluruh rakyat Roma karena Titus ini adalah kaisar yang sangat dihormati dan disayangi oleh rakyat. Adik laki-lakinya Titus, Domitian, akan menjadi kaisar penerusnya, naik tahta sebagai kaisar ke-11 Kekaisaran Romawi kuno. Dengan begitu berakhirlah pembahasan singkat kita tentang kisah hidup Kaisar Titus, yang meski singkat pemerintahannya, merupakan salah satu kaisar yang paling dicintai oleh seluruh rakyat Roma. Semoga ceritanya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.